Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Elton Hadi dan saya hari ini akan memberikan proyek update mengenai pasta bawang merah dari tim Alium Jaya untuk kelas agroindustri pada minggu ke-14 ini. Jadi di dalam presentasi saya hari ini saya akan mencangkup 4 hal, yaitu mengenai introduksi mengenai proyek kita, lalu update mengenai produksi dan prosesnya, dan ketiga adalah mengenai desain dari produk sendiri, dan 4 adalah rencana pada masa depan atau rencana yang akan kita ambil setelah melakukan presentasi ini dan kelas kemudian di besok hari. Jadi untuk sebagai introduksi awal mengenai proyek kami ingin membuat pasta bawang merah yang diproduksi menggunakan bawang merah, shortening, lecithin, dan asam sitrat sebagai 4 bahan utamanya. Jadi dalam proyek ini kita sudah tentukan bahwa ada pasar untuk untuk produk olahan bawang merah, dan bahwa ada track record untuk pasta bawang merah sendiri, di mana ia sudah dikenal oleh pasar di luar Indonesia atau pasar ekspor, khususnya di dalam pasar-pasar Timur Tengah, di mana pasta bawang merah digunakan di dalam memasak cuisine sehari-hari. Karena pasta bawang merah pertama rasanya tidak dikurangi karena dibuat pasta, dan kedua adalah karena masa simpannya yang lebih lama dibandingkan dengan bawang merah yang fresh. Jadi setelah saya memberi introduksi itu, mungkin kita bisa saja langsung masuk ke dalam chapter kedua, yaitu mengenai update produksi. Dalam update produksi ini, sebetulnya kita belum mencoba membuat pasta bawang merah menurut dengan SOP yang kita sudah tentukan pada minggu-minggu sebelumnya. Hal ini dikarenakan di dalam minggu ini atau minggu ke-14 ini, kami sedang mencoba untuk menemukan materi-materi yang 4 materi yang saya sudah share di screen ini, yaitu adalah bawang merah, lecithin, asam sitrat, dan shortening. Di mana kita membeli lecithin dan asam sitrat melalui media e-commerce. Kenapa hal ini terjadi? Karena tim Alium Jaya kesusahan untuk menemukan bahan lecithin di dalam toko-toko kimia di Medan sendiri. Itu mengapa kita harus membawa masuk bahan-bahan lecithin melalui online shopping dari Shopee, dari provinsi-provinsi seperti Jawa Barat lebih tepatnya. Saya telah diupdate bahwa hari ini lecithin dan asam sitrat, kedua produk ini sudah sampai di tangan salah satu rekan saya dan akan ditindaklanjuti besok hari untuk proses produksinya. Dan untuk shortening sendiri, kita telah menemukannya di dalam toko bakery di Medan dan akan membelinya pada besok hari untuk menjaga agar prosesnya bisa dijalankan, proses produksinya. Itu untuk update produksi pada masa ini. Untuk desain sendiri, ya, ada update lebih signifikan di dalam desainnya, di mana kita mencoba untuk mendesain ulang dan mencoba untuk membuat produknya memaksimalisasi nilai estetis. Dibilang. Desain baru untuk produk kita, di mana kali ini kita akan menggunakan standing pouch. Mungkin bila Anda melihat standing pouch-nya sendiri, dengan standing pouch yang digunakan untuk susu milk atau susu kental manis. Di mana di kiri kita dapat melihat front side view dari produknya, dan kanan adalah back side view dari produk itu sendiri. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan apa saja label-label yang telah kita taruh di dalam produk ini. Yaitu yang pertama adalah kita telah menentukan bahwa brand nama kita akan menjadi Alium. Tentu pada iterasi selanjutnya mungkin ini akan berubah menurut riset pasar yang kita lakukan dan survei-survei untuk menanyakan apakah nama ini menarik untuk konsumen-konsumen kita. Di deskripsinya kita taruh pasta bawang merah, dan tagline kita adalah all taste no hassle, untuk menunjukkan bahwa produknya ini, pasta bawang merah, adalah cara yang gampang untuk menambahkan bawang merah ke dalam masakan apapun tanpa harus khawatir mengenai
mengenai mess dan clean up yang harus dilakukan setelah memotong dan mengolah bawang merah itu sendiri. Lalu kedua, ada hal yang lain yang kita taruh di dalamnya adalah tentunya list ingredients, di mana list ingredients kita di sini ada 4, yaitu shallot, shortening, lecithin, dan citric acid. Setelah itu kita juga akan menuliskan batch number, date of production, dan best by date. View di label bagian paling bawah, di mana ada teks kecil, menuliskan batch number, production date, dan best before date. Anda melihat di front side view dan back side view terdapat logo kita, yaitu adalah bunder ini, setengah lingkaran ini. Mengapa kita menentukan itu sebagai desain logo dari produk kita adalah kami pikir ini menampilkan esensi dari bawang merah. Bila Anda memotong bawang merah, pasti akan terlihat bunder-bunder itu, dan itu adalah hal yang ingin kita coba tangkap di dalam logo kita, yaitu bunderan-bunderan yang identik dengan pasta bawang merah itu. Tentu dan juga ingredients. Atau setelah pada minggu ke-15 nanti. Yang hal pertama yang akan kita lakukan pada tanggal 11, yaitu Senin, adalah tes trial pertama untuk produksi pasta bawang merah, di mana kita akan mencoba untuk membuat produknya dan melihat mutunya dan apakah rasanya itu tetap sama dengan bawang merah yang dari umbi itu sendiri. Lalu besok harinya pada Selasa kita akan melakukan sedikit riset mengenai komposisi kimia dari bawang merah itu sendiri. Mengapa kita lakukan ini? Karena salah satu problem identification yang kita ketahui sebelum kita melakukan produksi itu adalah bahwa ada kemungkinan besar bahwa konten air dari produk akhir akan menjadi terlalu tinggi. Dan bila itu terjadi, produk kita akan terlalu berair, bisa dibilang. The water composition is too high. Maka apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi kadar air adalah dengan evaporasi. Tetapi tentu dengan evaporasi pasti ada unsur-unsur kimia yang akan terdegradasi karena proses itu tersebut. Itu mengapa kita mencoba untuk riset apa saja komposisi kimia yang ada pada bawang merah, dan untuk melihat kimia apa saja yang sensitif terhadap panas itu, agar kita bisa menyesuaikan proses kita dan mungkin mencari untuk mengurangi kadar air tersebut. Lalu pada hari Rabu, setelah kita melakukan riset dan coba memikirkan ulang mengenai proses produksi kita akan melakukan update pada standard operating procedure kita agar dapat merefleksikan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita lakukan. Lalu pada Kamis tanggal 14, kita akan melakukan tes trial kedua untuk melihat apakah standard operating procedure yang telah terupdate itu telah menyelesaikan dengan tuntas pain points dari produk kita sendiri. Mungkin itu saja yang saya bisa share update dari 15. Salam sejahtera.